Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, dalam proses hijrah menuju lebih baik, kita tentu seling melakukan sholat sunat taubat. Jadi begini caranya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat aja seperti biasa kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Istighfar itu bisa mengucapkan sekedar kayak gini aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu kemudian teman-teman perbanyak memohon ampun kepada Allah. Ingat, cara memohon ampun kepada Allah adalah semakin kita tahu salah kita, semakin Allah akan maafkan kita. Jadi sebut aja, buka aib kita di mata Allah, menangis mohon ampun kepada Allah. Insya Allah selain hati akan lebih tenang, juga kita akan menjadi orang-orang yang dalam proses bertaubat. Yang penting jangan kerjakan lagi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Salah nggak apa-apa, al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Yang penting jangan mengulanginya lagi. So teman-teman, insya Allah dengan melakukan sholat sunat taubat dan mohon ampun setelah itu bisa dilakukan siang dan malam, kecuali habis asar, habis subuh, dan dekat-dekat waktu sebelum zuhur jangan ya, karena jadwal 3 itu jadwal tidak dibolehkan untuk sholat. Tapi selain jadwal itu, selain habis asar, selain habis subuh, dan di siang hari dekat-dekat azan zuhur, boleh melakukan sholat sunat taubat. Semoga bermanfaat. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teruntuk teman-teman yang pengen hijrah, jangan khawatir ya. Belakangan banyak yang nanya ke aku, Ustazah, saya banyak dosa. Dosa saya ini diampunkan gak oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya adalah insya Allah diampunkan. Karena sejatinya adalah Allah itu maha pengampun semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. So teman-teman, apapun kesalahan teman-teman, insya Allah Allah akan maafkan. Nah, yang pengen saya sampaikan adalah dosa teman-teman kita semua, insya Allah dosa-dosa yang bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa dimohon ampunkan kepada Allah dengan beberapa syarat. Yang pertama, jangan mengulang lagi. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulang lagi. Yang ketiga, mengisi hari dengan ibadah. Dan yang keempat, memperbanyak ibadah sunnah dan tidak meninggalkan yang wajib. Insya Allah pelan-pelan kita maintenance kehidupan kita. Insya Allah ketika kita maintenance, kita akan jadi lebih baik. Ingat, hidup ini berubah, manusia juga berubah. Yang tadinya maksiat besar kemungkinan menjadi orang yang paling taat. Dan orang yang paling taat, kalau dia kiber, kalau dia sombong, bisa jadi akan kemungkinan jatuh kepada jurang maksiat. Nauzubillah. Intinya adalah tauhid, percaya kepada Allah. Allah nggak mungkin zolim sama kita. Manusia pemaaf, Allah maha pemaaf. So sebenarnya lebih mudah minta maaf kepada Allah dibanding dengan manusia. Semoga bermanfaat. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita ulang lagi yuk, doa agar dimudahkan sebuah urusan. Nah, doanya yang paling singkat adalah Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Lagi macet, susah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Lagi ngantri di raudhah, susah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Lagi mau dalam keadaan ngurus KTP atau ngurus KK, susah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Lagi mau ujian skripsi, susah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Itu yang pendek. Tapi kalau teman-teman mau lebih panjang, Allahumma yassir umurona wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan urusan kami dan jangan persulit. Itu juga bisa. Tapi kalau mau yang pendek juga bisa ya. Teman-teman, Allah lah yang maha memudahkan sesuatu. So jangan khawatir, jangan lupa doa ya atas kesulitan dalam hal-hal harian kita. Doa ini sering aku ucapkan ketika dalam kondisi misalnya kita macet, atau misalnya kita lagi ngantri di raudhah, atau pengen masuk hijr Ismail. Pokoknya apapun deh, kita doa Allahumma yassir wa la tu'assir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doakan saya supaya tetap istiqomah. Oke, tentu aku selalu doain semua teman-teman, para followersnya aku, jemaah online dan offline-nya aku untuk senantiasa istiqomah.
Selain aku juga doakan, aku juga banyak sampaikan rumus-rumus istiqomah. Di antara tutorial agar kita istiqomah adalah mulai dari hal yang kecil sampai 40 hari. Jangan berhenti sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah meninggalkannya risau, baru kita tambah ya. Aku ambil sebuah contoh nih. Misalnya sholat tahajud. Lakukan 2 rakaat aja dulu sampai 40 hari. Kalau haid ya palingan putus haid aja. Nah, kalau haid, kalau bisa tetap bangun ya, supaya nanti kalau teman-teman tidak haid lagi, tidak lemot tuh imannya. Tetap bangun aja, entah teman-teman baca buku, entah dengarkan kajian di waktu tahajud dan seterusnya. Nah, lakukan 2 rakaat dulu sampai 40 hari. Nanti kalau udah risau meninggalkan, boleh ditambah rakaatnya. Dengan syarat mulai dari hal yang kecil, lakukan hal yang kecil sampai kita risau meninggalkan, baru deh kita tambah sedekah subuh 2.000 aja dulu sampai risau kita meninggalkan, baru ditambah jadi 4.000. Segala sesuatu konsistensi harus dimulai dari hal yang kecil, karena kalau dimulai langsung besar biasanya kita males. Makanya jangan ibadah hanya karena semangat aja ya, ibadahlah dengan konsisten mulai dari hal kecil dan lakukan sampai risau meninggalkan yang kecil itu, baru ditambah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya adalah seorang eyang yang selalu mengikuti ustazah. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bukti bahwa di usia berapapun kita bisa kok belajar mulai dari nol. Sampai kapan? Sampai kita paham. Apa beda paham dan ngerti? Kalau ngerti kita tahu. Misalnya nih, kita ngerti nih sholat duha, tapi belum tentu paham. Paham itu maksudnya gimana? Kita tahu bagaimana kalau sholatnya lupa rakaat. Kita tahu bagaimana niatnya, bagaimana doa yang terbaik setelahnya. Ya, kita paham. Nah, paham itu sampai dia benar-benar diamalkan. Saya rasa apa yang saya sampaikan di kanal ini sudah pernah teman-teman dengarkan sebelumnya. Hanya saja mungkin hanya selintas lewat aja. Nah, melalui akun ini kita bersama belajar benar-benar sampai paham, biar apa yang kita tahu selama ini benar-benar bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di kanal aku. Berapapun usia kita, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa belajar bersama di kanal ini ya. Semoga teman-teman betah berteman online dengan aku melalui live-live-nya aku dan video-videonya aku ya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini dan like, share video saya ini. Dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya itu puasa sunnah. Tapi jam 5 saya makan dulu nih supaya perutnya aman nih. Sah nggak puasanya? Oke, tergantung. Apakah jam 5 itu di tempat teman-teman sudah azan? Kalau udah azan udah nggak bisa, sholatnya udah tidak sah ya. Jadi kalau teman-teman mau dalam keadaan berpuasa itu harus tidak boleh makan atau minum dari azan, kecuali masih belum azan. Misalnya nih orang ngaji-ngaji di masjid, teman-teman boleh dulu untuk makan minum, baru azan teman-teman berhenti. Tapi sungguh pun demikian, jika puasa sunnah tidak sahur atau puasa wajib nggak sahur sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya jam 5 masih boleh makan nggak, tergantung udah azan atau belum ya. Kalau udah azan udah nggak bisa ya teman-teman. Saya selalu teman-teman semuanya di sana dan terima kasih telah menemani. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji aku di video sebelumnya, aku akan bahas tentang sholat sunnah lagi ya. Bagi teman-teman follower barunya aku yang belum paham, boleh lihat video aku sebelumnya tentang sholat sunat hajat. Nah, melalui video ini aku akan jelaskan sholat istikharah ya. Nah, sholat istikharah itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam juga boleh, kecuali habis asar, habis subuh, dan sekitar jam 12 siangan lah saat matahari tepat di atas kepala. Karena itu adalah jadwal yang dilarang untuk sholat. Caranya gimana? Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, seperti sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, apa fadilah sholat sunat istikharah ini? Fadilahnya adalah kalau kita ragu, misalnya suami di Bali, anak di Sumatera, bingung nih mau pergi ke Bali
jauh dari anak, mau pergi Sumatera jauh dari suami, teman-teman boleh istikharah. Anaknya mau masuk pesantren, kita nggak sanggup masukin dia ke pesantren, lalu kemudian kita pengennya dia sekolah biasa, bingung nih, istikharah. Lakukan terus tiap hari, tapi tidak harus ya. Nanti istikharah ini akan Allah berikan jawaban dengan berbagai macam cara. Pertama, diyakinkan melalui mimpi. Yang kedua, yakin aja. Atau yang ketiga, nanti akan diyakinkan bisa jadi melalui pendapat orang lain ya. So, teman-teman lakukan aja istikharah dan libatkan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Apakah harus iftitah? Tentu tidak. Apakah harus baca ayat pendek? Dan ada nggak ayat pendek yang khusus? Apa aja boleh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Sholatnya kayak sholat subuh aja, minimal 2 rakaat. Setelah lebih dari itu juga bisa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantau video saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang sholat sunat wudhu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita ulang lagi tentang sholat sunnah ya. Jadi followers barunya aku boleh pantau videoku setelah ini ya. Kita mulai dari sholat sunat hajat. Sholat sunat hajat adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Siang dan malam boleh, kecuali di 3 waktu ya. Kecuali di habis asar, habis subuh, dan sebelum zuhur sekitar matahari tepat di atas kepala. Karena 3 jadwal itu adalah tidak dianjurkan untuk melakukan sholat. Nah, niatnya apa? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholatnya gimana? Kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, apa guna sholat sunat hajat? Fadilahnya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Lakukan sholat sunat hajat. Nanti setelah salam kanan dan salam kiri, teman-teman banyak minta kepada Allah atas hajatnya. Mungkin minta agar dosa diampunkan, mungkin minta agar anaknya lulus ujian, mungkin minta agar hutangnya Allah lunaskan, dan apapun. Jadi sholat sunat hajat itu adalah sholat kalau kita punya hajat ya. Minimal 2 rakaat, lebih juga nggak ada masalah. Boleh dilakukan tiap hari tapi tidak harus ya. Hukumnya tetap sunnah aja. Apakah harus ada ayat pendek setelah Al-Fatihah? Tentu tidak. Sunnah saja. Kalau ada lebih baik. Apakah harus baca iftitah? Tentu juga tidak. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Semoga bermanfaat ya dan bisa diamalkan. Lalu di sini cek video setelah ini. Aku akan bahas tentang sholat istikharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa hukumnya sholat tapi tidak menekukkan kaki untuk tahiyatul masjid? Oke, teman-teman, saya sering sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu qaiman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalqian. Kalau nggak bisa ya telentang. Sholat dalam keadaan duduk tidak ada masalah. Ya, jadi mungkin setelah ini aku akan ulang kembali video lama aku tentang sholat sunnah, karena belakangan banyak banget di kolom komentar yang menanyakan tentang sholat sunnah itu. Mungkin menghargai follower barunya aku akan buat ulang di beberapa waktu ke depan. Tapi yang jelas yang ini aku jawab dulu ya, tentang kalau sholat dalam keadaan duduk tidak jadi masalah ya. Saya selalu teman-teman semuanya, dan yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Gimana ceritanya kalau suami dan anak bolong-bolong sholatnya? Karena ada pertanyaan nih, suami dan anak saya masih bolong-bolong sholatnya, semoga dapat hidayah. Oke, jadi begini, kalau ada anggota keluarga kita, entah suami kita, kakak kita, atau siapapun yang masih bolong sholatnya, tugas kita adalah pertama mengingatkan. Tetapi mengingatkannya khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Ingatkan dia tanpa menyakitinya. Ya, karena kalau kita mengingatkan orang tetapi dengan cara menyakiti, itu tetap
tidak boleh dan kita tetap berdosa. Ingat, pastikan setiap amal kita itu niatnya benar, caranya benar. Dan kemudian yang ketiga adalah doakan dia, ya. Hanya itu aja tugas kita, nggak ada lagi yang lain. Hidayah akan Allah berikan pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Kita boleh merisaukan di dunia, tapi ingat pada akhirnya di akhirat kita juga masing-masing kok. So, banyak doakan, jangan menyakiti, dan semoga Allah berikan hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pokoknya semua jenis sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat itu nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi begini, misalnya kita sholat sunat duha 4 rakaat. Niatnya sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal tuh, tapi kalau sholat sunnah tidak. Jadi rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga berdiri, dan rakaat keempat baru nih tahiyat akhir. Nah, kemudian rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya dianjurkan baca ayat pendek ya. Ini berlaku pada seluruh jenis sholat sunnah, mau qobliyah subuh, mau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, mau tahajud langsung 4 rakaat. Pokoknya kalau sholat sunnah itu 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Ya, sama seperti witir kan, juga tidak ada tahiyat awal ya teman-teman ya. Terkecuali sholat tasbih, kalau itu beda lagi caranya. So, semoga bermanfaat ya. Pokoknya kalau mau 4 rakaat 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal, dan dianjurkan baca ayat pendek sampai rakaat keempat ya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu di sana, Nilaluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat sunat wudhu. Apakah itu sholat sunat wudhu? Sholat sunat wudhu itu adalah sholat yang kita kerjakan ketika setelah selesai berwudhu. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, apa amal yang engkau lakukan sehingga aku mendengar terompahmu di surga?" Apa kata Bilal? "Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setelah selesai berwudhu." Nah, sholat sunat wudhu itu adalah sholat yang dikerjakan ketika kita masih ada wudhu ya. Nah, caranya adalah sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, sholat seperti biasa, seperti sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Adakah surat khususnya? Tidak ada. Ya, yang penting kita masih dalam keadaan berwudu. Mungkin lebih gampang jika kita gabungkan dengan sholat wajib kali ya. Maksudnya begini, habis ngambil wudu, sholat sunat wudu dulu, baru sholat wajib. Habis ngambil wudu, sholat sunat wudu dulu, baru sholat wajib. Itu menarik ya teman-teman. Dan usahakan jaga wudu 24 jam. Karena kalau kita mati dalam keadaan berwudu, insya Allah mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. So, semangat ya teman-teman semuanya. Dan kemudian tidak harus baca iftitah, juga nggak harus baca ayat pendek. Kalau mau dibaca, alhamdulillah, hukumnya sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita lanjut yuk tentang sholat sunnah. Nah, teman-teman cek video saya yang lalu tentang sholat hajat dan sholat taubat serta sholat istikharah ya. Sekarang kita masuk tentang sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, apakah sholat sunat tahiyatul masjid itu? Sholat sunat tahiyatul masjid itu adalah sholat ketika kita pertama kali nyampai di masjid. Nah, sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih tahiyatul masjid itu di musola? Jawabannya adalah boleh. Karena dalam Islam itu ada 2 tempat. Yang pertama masjid, yang kedua adalah masjid jami'. Apa itu masjid? Dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat kayak musola kita. Dan apa itu masjid jami'? Dipakai 5 waktu, dipakai Jumat kayak masjid kita. Jadi musola itu adalah masjid, walaupun tidak masjid jami'. Jadi boleh nggak tahiyatul masjid di musola? Tentu boleh. Tapi niatnya jangan sengaja aku tahiyatul musola ya. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Semoga bermanfaat, kayak sholat biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca, kemudian ayat pendeknya bebas aja. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang memuliakan masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau hijrah itu biasanya jadi kehilangan teman. Kenapa sih? Jadi begini teman-teman,
Kalau kita udah dalam proses hijrah, maka like and dislike, suka dan gak sukanya kita itu berbeda dengan orang yang belum hijrah. Misalnya gini, sebelum hijrah kita sukanya ngobrol-ngobrol santai di sebuah tempat, tapi setelah hijrah kita sukanya majelis ilmu, sukanya ke masjid. Udah beda tuh dengan sukanya teman-teman kita yang dulu. Contoh misalnya, sebelum hijrah kita suka scroll-scroll yang gak penting. Setelah pengen hijrah kita scroll-scroll ayat-ayat Quran, kajian-kajian Islam. Udah berbeda tuh. Akhirnya apa? Akhirnya adalah terjadi pergesekan ketidaksukaan. Frekuensinya udah beda nih. Terus yang terjadi apa biasanya? Orang-orang yang belum hijrah akan bilang orang-orang yang hijrah, sejak dia hijrah dia jauh nih dari kita, nggak asik. Nah yang udah hijrah ngomong nih, aduh teman-temanku udah nggak mau nih sama aku. Kenapa itu terjadi? Bukan karena kita tidak saling menyukai, tapi karena kita udah berada di dua frekuensi yang berbeda. Apakah itu alami? Alami aja, nggak ada masalah. Akan menemukan teman-teman baru yang sefrekuensi dengan kita. Apakah kita meninggalkan teman-teman yang belum hijrah? Tidak. Cuma tidak akan tidak akan nyaman berlama-lama dengan mereka. Nah, apakah mereka nyaman berlama-lama dengan kita? Juga tidak, karena bukan kamu jahat atau aku jahat, tapi kita frekuensinya yang berbeda. Yang udah hijrah tuh ngomongnya Masya Allah. Terus yang belum hijrah ngomong, iya aku kebakar loh, aku kebakar. Gak bisa. Mereka bisa berteman, tapi tidak bisa lagi terlalu dekat. Kenapa? Karena bukan kita yang ingin berpisah, tapi alam yang akan memisahkan kita dalam frekuensi yang berbeda. Tidak boleh memutuskan silaturahmi mentang-mentang teman-teman udah hijrah. Tetap jalin ukhuwah, tapi ketika ada hubungan jarak yang lebih jauh, gak apa-apa, akan ada lingkungan baru yang akan mendekat kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau ada calon jenazah, maka kita dianjurkan untuk mentalkinkannya. Jadi kalau ada orang-orang yang akan meninggal dunia yang udah sakit ya, teman-teman usahakan untuk talkinkan. Mentalkinkan tuh membisikkan ke telinganya ucapan la ilaha illallah. Harapannya ketika di akhir penutup usianya dia mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ada cara mentalkinkan calon jenazah. Di antaranya tidak boleh terlalu sering-sering, karena kalau terlalu sering nanti dia akan marah. Kenapa? Karena orang yang akan meninggal itu sedang berlomba dengan rasa sakitnya. Jadi sesekali aja ucap la ilaha illallah, ucap bu la ilaha illallah, begitu ya. Nah kemudian jangan terlalu banyak mengajak dia ngobrol, karena takutnya terlalu banyak ngobrol dia meninggal dalam kata terakhir dalam obrolannya. Nah yang ketiga, kalau seandainya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka berhenti untuk bicara kepadanya. Harapannya kalimat itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan dari lidahnya. Lah kalau ketika dia udah mengucapkan la ilaha illallah terus dia ngajak ngobrol lagi, maka teman-teman ajak lagi dia untuk ngomong la ilaha illallah ya, tapi ritmenya diatur, dijaga. Semoga kita semua menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Yang dibasuh ketika berwudu yang wajibnya cuma 4 bagian loh. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Jadi sebenarnya yang wajib dalam wudu itu gak banyak loh, cuma ini doang. Yang pertama adalah pasang niat. Yang sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Lalu kemudian kita basuh muka, lalu kemudian basuh tangan kanan, kemudian basuh tangan kirinya, kemudian usap kepalanya dengan air, dan kemudian kaki. Itu aja. Selebihnya sunnah, tidak wajib. Ya, membersihkan telinga juga sunnah, membersihkan celah-celah jari juga sunnah. Nah, yang wajib cuma itu aja. So, bagi teman-teman yang pengen jaga wudu 24 jam, kalau tidak ada problem apa-apa seperti tidak buang air besar ya, atau tidak buang air kecil misalnya, ya teman-teman bisa wudu dengan membasuh 4 bagian ini. Jangan-jangan nih siapa yang lihat video aku ini
pengen jaga wudhu 24 jam, caranya sesimpel itu dan segampang itu. Semoga bermanfaat ya. Karena orang yang jaga wudhu 24 jam, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya itu mati syahid loh. Tidak rasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Semoga kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita tuh mimpi buruk, jangan ceritain ya mimpinya. Kenapa? Karena mimpi buruk tidak boleh diceritakan. So, kalau mimpi buruk kita itu harus ngapain sih? Jadi begini, ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan duduk dulu. Setelah duduk, terus kita ingat-ingat tadi malam mimpi atau tidak. Nah nih, kalau mimpinya mimpi buruk, itu teman-teman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali sebagai isyarat aja. Tapi jangan beneran ya, cuma isyarat aja. Lalu kemudian bangun dengan tidak menceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Karena mimpi buruk itu kalau diceritakan sangat dikhawatirkan menjadi doa. So, kalau mimpi buruk jangan ceritakan ya. Bangun, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Lalu kemudian bangun, jangan ceritakan mimpi kepada orang lain. Nah, supaya kan kita udah berlindung kepada Allah. Juga jangan diartikan. Kalau diartikan toh juga belum tentu makna mimpinya benar. Cukup berlindung saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.